Saya mengajak saudara kita boleh baca bersama-sama firman Tuhan dengan bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Matius 17 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Darinya rakyatkah atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyat itu. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus Allah Bapa di surga, kiranya Engkau mencerahkan pikiran dan hati kami pada pagi hari ini, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Suatu hari berarti Yesus punya misi pergi ke bait Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Kapernaum itu adalah pusat pergerakan tempat Yesus, base campnya Yesus memberitakan Injil di situ. Dan merekrut murid-murid di sekitaran Danau Galilea itu. Dan tempat Yesus mengadakan banyak mujizat juga di sekitar situ. Ya. Dan suatu hari Yesus bersama dengan mengajak Petrus, "Ayo kita masuk ke bait Allah." Nah, jadi ada satu kebiasaan, satu tradisi, yang tradisi ini sudah sejak lama dari zamannya Musa. Di suatu bait Allah itu diterapkan namanya persembahan atau retribusi begitu ya. Retribusi untuk masuk ke bait Allah itu bagi pria yang usia di atas 20 tahun ke atas dikenakan retribusi. Nah, retribusinya dari catatan Alkitab kita ini, ayat ini, seharga 2 dirham. Ya, atau dalam bahasa Yunaninya drachma, dalam bahasa Indonesia dirham. Ya. Jadi, nah kita lihat nilai. Ini kita langsung masuk. Kira-kira berapa itu? Saya hitung ya. Jadi saudara nggak usah ikut hitung, saya sudah hitung ini. Ya. Nilainya koin perak ini, atau dalam bahasa Ibrani shekel, ya, shekel atau shekel, bahasa Yunaninya stater, ya. Jadi 1 shekel itu sama dengan 4 drachma atau dirham, ya. Nah, 1 dirham itu sama dengan upah 1 hari kerja. Kalau di Indonesia sekarang kira-kira, ini kira-kira aja ya, nggak beneran, dihitung dari UMR ya, berarti upah 1 hari kerja itu sekitar 250.000 ya. Berarti kira-kira masuk ke dalam bait Allah itu retribusinya per orang tadi menurut catatan Alkitab itu berapa biayanya masuk? 2 dirham. Berarti kira-kira retribusinya masuk itu berapa? 500.000 per orang ya. Nah, kalau saudara pulang gereja lupa khotbah apa tadi, ingat aja ini yang saudara biaya masuk bait Allahnya 500.000. Itu yang saudara ingat ya. Kalau lupa tadi, makanya saudara catat biar nggak lupa ya. Oke. Nah, jadi Yesus membawa Yesus membawa Petrus masuk, lalu di dalam perjalanan misi, untuk apa Yesus ke situ? Pasti untuk memberitakan firman. Perjalanan Yesus ke Kapernaum, bait Allah di Kapernaum, untuk memberitakan firman, ya. Membacakan kitab suci kepada semua umat yang ada di situ. Nah, di dalam perjalanan berjumpalah Petrus dengan petugas bait Allah, dan bertanyalah petugas bait Allah itu kepada Petrus, "Apakah gurumu ini tidak bayar bea masuk atau pajak bait Allah atau retribusi?"
Petrus menjawab, oh sudah pasti bayar. Ya. Nah, kita perhatikan jawaban Petrus ini. Oh sudah pasti bayar. Petrus ya percaya bahwa Yesus ini bukan tukang tunggak menunggak ya. Yesus pasti bayar begitu. Petrus tahu kredibilitas Yesus pasti bayar. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu ya raja-raja mengkolek pajak dari rakyatnya atau dari orang asing? Petrus jawab, dari orang asing. Nah, berarti kita bebas nggak bayar. Ya. Nah, ini Yesus berbicara mengenai bait Allah adalah tempat di mana Yesus sebagai Allah yang seharusnya bertata di situ dan sebagai raja di situ, yang tidak menerapkan pajak kepada rakyatnya tetapi kepada orang asing. Tapi Yesus bilang supaya tidak menjadi batu sandungan, kita akan bayar juga. Tepat seperti yang Petrus katakan. Ya, guru saya pasti akan bayar. Yesus tahu persis siapa Yesus. Petrus tahu persis siapa Yesus dan karakternya. Yesus pasti bayar. Persoalannya, ada persoalan, Bapak Ibu Saudara. Apa kira-kira persoalannya setelah diskusi ini? Persoalan utama adalah Yesus tidak punya uang. Ya. Sama juga Petrus juga tidak punya uang di kantongnya. Dua-dua ini waktu berjalan masuk ditagih pajak, dua-dua tidak pegang uang dan tidak punya uang. Kalau mereka punya uang, ceritanya nggak begini di dalam Alkitab. Ceritanya tinggal keluarin aja dompet, jebret, bayar nih. Berarti berapa dirham? 4 dirham untuk 2 orang. Tapi dua-duanya ini nggak punya uang. Nah, ini yang kita mau belajar pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, Yesus berarti, kalau kita tarik kesimpulan, pernah juga dalam perjalanan Yesus, dalam kegiatan Yesus, Yesus juga pernah dalam kondisi tidak pegang uang, tidak punya uang. Ya. Sama juga dengan Petrus. Pernah nggak Petrus, pertanyaan, Petrus kaya atau miskin? Ya, dua-duanya. Karena pernah juga Petrus tidak pegang uang. Ya, kalau itu dikategorikan sebagai miskin, tidak pegang uang. Tapi Yesus dan Petrus dua-dua ini tidak panik, tidak pusing, tidak bingung. Nah, kemudian kita lanjut apa yang Yesus katakan. Ini, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, Yesus katakan ini, pergilah memancing ke danau. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak bilang begini, Petrus, coba kamu pulang dulu, pinjam uang sama mertuamu dulu deh, 4 dirham aja supaya kita bisa masuk. Atau Petrus berpikir, Tuhan Yesus tenang, adik saya Andreas banyak duit, saya pinjam dulu sama dia. Ya. Tapi dua-dua tidak berpikir begitu. Apa yang Yesus katakan? Ya, apa yang Yesus perintahkan Petrus buat? Ya, atau Yesus nggak bilang begini, Petrus, nanti kita masuk nyelinap aja. Waktu penjaganya meleng kita masuk supaya nggak kelihatan. Nggak begitu juga. Ya, Yesus mau si penjaga bait Allah itu menerima uang retribusinya dari Tuhan Yesus sendiri dan dari Petrus. Ya, kita lihat. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Kalau saya di situ, Yesus bicara ini, ya, kalau bisa dibedah otak saya, itu rumus-rumus matematika, bintang-bintang pusing-pusing-pusing keliling-keliling mungkin. Dengar Yesus ngomong begitu. Ini apa-apaan Yesus bicara begini? Ya, ketika mereka lagi jalan, lalu Petrus sebenarnya mau coba pulang ke rumah. Jangan-jangan ada uang di rumah. Tapi Yesus mendahulunya, jangan. Kamu pergi ke danau, kamu pergi pancing ikan ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan
mata uang 4 dirham. Sangat presisi yang Tuhan Yesus katakan. Berapa kebutuhan mereka masuk ke dalam bait Allah? 4 dirham. Dan Yesus katakan begitu tepat dan presisi, ya, tidak meleset. Ya. Yesus nggak bilang, coba dari 10 ikan kamu periksa aja semua satu persatu, nanti ikan mana yang di dalam mulutnya ada sejumlah uangnya, kira-kira nanti uang. Oh no, Yesus nggak bilang begitu. Nanti kamu pancing ikan yang pertama, kamu dapat, kamu buka mulutnya ada 4 dirham di situ. Ambil itu. Tuhan Yesus katakan gitu. Begitu tepat, begitu presisi yang Tuhan Yesus katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara merenung kembali pernyataan ini. Ini kenapa saya merahin, ini perkataan Yesus yang saya rubah fontnya jadi merah, ya. Kalau yang tadi narasi yang putih tadi. Ini perkataan Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, we don't want to offend them, so go down to the lake and throw a line, open the mouth of the first fish you catch, and you will find a large silver coin, ya, yang besar. Saudara, balik lagi, ini ya, nilai koin sudah. Pada zaman itu kemungkinan koinnya, silver coin itu dari Tyrian silver coin, kira-kira seperti ini. Ya, ini berdasarkan saya cari di dalam Google. Mari kita renungkan sejenak, saudara. Ada berbagai alasan seharusnya, sebenarnya Petrus itu bisa menolak perintah Yesus. Yang pertama, Petrus dari kecilnya lahir di situ. Petrus keluarganya lahir di situ. Petrus dari kecilnya sudah kuasai danau Galilea itu. Petrus menguasai danau itu seluk-beluknya, anginnya, besarannya, kalau pagi seperti apa, dan musim-musimnya dan seterusnya. Yang kedua, Petrus, perhatikan ini. Sepanjang kitab ini, waktu diceritakan Petrus itu dikatakan menggunakan jala atau net. Bukan pancing. Tapi tadi kita perhatikan apa yang Yesus perintahkan kepada Petrus. Yesus bilang apa? Pergilah memancing ke danau, bukan menjala. Ini menarik. Petrus yang biasanya pakai jala, kali ini Tuhan bilang pancing. Ya. Kalau Petrus temperamen, lu menghina gua apa? Biasanya gua pakai jala begini, ini suruh pakai pancing gitu. Yesus bukan pemancing, dia fisherman, penjala ikan. Ya. Yang ketiga, sepanjang histori CV-nya Petrus tadi, belum pernah dia menemukan koin di dalam mulut ikan. Belum pernah dia menemukan. Dan yang berikutnya, alasan berikutnya, Petrus tahu Yesus ini bukan nelayan. Siapakah Yesus itu? Tukang kayu. Ya, bukan Pinocchio ya. Tukang kayu, ya. Kalau Petrus mau egois, siapa lu? Saya ini nelayan kelas berat, ya. Maksudnya saya ini udah ahli dari zaman dulu, nenek moyang saya, keluarga saya pelaut, saya penangkap ikan, penjala ikan, saya sudah kuasai ini semua. Dan siapa kamu yang bisa ngajarin saya suruh pancing ikan? Kamu ini kan tukang kayu. Bisa jadi Petrus berpikir begitu. Ya, saudara. Tapi Petrus tidak seperti yang saya bayangkan ini. Ini hanya imajinasi saya, saudara. Dan ini tidak benar. Petrus tidak seperti ini. Petrus tidak lakukan ini. Dan Petrus tidak berpikir seperti ini juga. Tapi yang Petrus lakukan, dia ikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia ambil pancingnya, ya, dalam terjemahan lainnya, a hook, ya, mata kail itu. Lalu dilempar pancingnya itu ke danau Galilea dengan kail yang satu itu. Lalu Petrus tidak menebarkan jala, dia lempar saja pancingnya itu pakai tali, dan ikan pertama yang menyambut kail yang Petrus lempar tadi diangkat oleh Petrus, lalu diambil
Ya, ikan itu. Jadi ikan pertama, ya Petrus mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ikan yang pertama dia tangkap. Ya. Dengan tanpa ragu-ragu, Petrus buka mulutnya. Ikan itu. Ya. Setelah kailnya itu kan ada di dalam mulut ikan ya. Lalu Petrus buka kailnya, dibuka mulutnya, dan betul ada koin di dalam mulut ikan itu. Saudara, ini bukan satu hal yang kebetulan. Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak bisa tinggal dia jentikan jari, hai koin, datanglah. Tiba-tiba datang koin, cering, cing, 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 jatuh. Bisa nggak Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Atau Tuhan Yesus bisa tiba-tiba ada orang datang, ya bawa koin kepada Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak memakai cara yang terlalu mistis, yang fantastis, yang bombastis, yang aneh-aneh begitu. Ya Tuhan Yesus, ini juga aneh sih. Tapi Tuhan Yesus perintahkan Petrus. Ini poinnya. Tuhan Yesus perintahkan Petrus. Ya, Tuhan bisa bikin sendiri. Tuhan bisa datangkan sendiri koinnya. Tapi kali ini Tuhan perintahkan Petrus. Ini poinnya, saudara. Untuk bisa memenuhi kebutuhan misi tadi, Tuhan mau keterlibatan Petrus di sini. Ya. Dan Petrus pun merespon, ya, saya datang. Mengabaikan segala CV tadi yang begitu hebatnya dia, demi untuk misi ini, karena Tuhan Yesus yang mengatakan, lempar pancing, yang dalam hatinya, ini bukan kerjaan saya, ini bukan keahlian saya sehari-hari, ini terlalu cetek, terlalu gampang, terlalu ibarat begini deh, saudara ya. Saudara, anggaplah saudara pilot pesawat Boeing 777 yang begitu super besar gitu. Ya. Terus Tuhan Yesus perintahkan, sekarang kamu kendarain becak gitu kan, kira-kira, gua biasa bawa pesawat gede nih, suruh bawa becak. Tahu becak ya? Yang pakai digenjot gitu. Artinya banyak pelajaran di sini yang kita bisa ambil dari Petrus, ya. Dan Petrus melakukannya. Dan ketika Petrus melakukan, ya, dia menemukan koin itu. Dan jumlah koin itu persis, ya, yang disebut tetra drachma, ya, atau koin silver yang harganya 4 drachma nilai tukarnya, dan itu cukup, atau 4 dirham maksudnya, dan itu cukup untuk biaya mereka berdua. Ya, pasti saudara dan saya berpikir begini, kenapa nggak lebihin aja, 2 koin kayak, ada 3 koin atau 4 atau 5 atau 6 gitu kan, paling nggak ada lebihnya. Atau paling nggak Petrus bilang, paling nggak ada komisinya buat saya, atau jatah premannya buat saya, untuk saya sudah nangkap, ada lebihnya lah buat saya bawa pulang ke rumah gitu. Tapi Tuhan katakan cukup untuk isu ini, untuk kebutuhan ini cukup segitu, 4 dirham itu aja, nggak ada lebihnya buat Petrus juga. Dan Petrus, ya, kalau hitung-hitungan mungkin ya, mungkin ini kalau pikiran saya, hitung-hitungan, saya tukar dulu ke pasar, Tuhan kamu aja yang masuk, saya di luar, ini 2 dirhamnya buat masuk kantong saya. Tapi Petrus tidak begitu. Apa yang Petrus temukan, Petrus serahkan kepada Tuhan Yesus. Semuanya, ya, seluruh koin itu. Berarti kalau dirupiahkan, kira-kira aja nih, kalau dirupiahkan berapa tadi? 1 juta kira-kira kalau dirupiahkan. Ya, dan diserahkan semua kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat 27 penutupan itu, sehingga cukup untuk membayar bagi Yesus dan bagi Petrus. Sehingga cukup untuk memenuhi buat mereka berdua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini selesai di sini, di ayat 27. Kisah yang cukup pendek ini, tapi ini berbekas luar biasa. Dan apa kebenaran dari sini? Saya mau sampaikan kepada saudara. Kebenarannya adalah, ini saudara catat baik-baik. Saudara, saat atau ketika
ada tujuan, ada misi. Selalu ada penyediaan Tuhan. Amin saudara. Kalau ada misi, bila Yesus berjalan bersama dengan saudara, dan bila saudara ada di dalam misinya Yesus, pasti ada penyediaan, saudara. Pasti ada penyediaan. Walaupun Yesus saat itu nggak pegang uang di kantongnya, walaupun Petrus juga tidak pegang uang di kantongnya, Tuhan bisa datangkan koin itu di dalam mulut ikan. Nah pertanyaannya sekarang, dari mana ikan itu bisa dapat koinnya itu? Memang tidak dibahas di dalam Alkitab. Ya, tidak dibahas di dalam Alkitab. Tapi beberapa ahli teologi mengatakan kemungkinan memang ada beberapa koin di dasar laut danau itu yang jatuh dan dimakan oleh ikan itu. Poinnya saya mau kasih tahu saudara begini, saudara, berkat penyediaan itu sudah ada di sekeliling saudara. Amin. Sudah ada di situ. Koin itu sudah ada di dalam dasar danau itu. Koin itu sudah ada di situ di mulut ikan itu. Tinggal Petrus butuh tuntunan dari Tuhan Yesus kemana mencari koin itu. Ketika Petrus menuruti apa yang Tuhan Yesus tuntun, dan Petrus menemukan diarahkan kepada penyediaan itu, kepada berkat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak usah khawatir dan jangan panik ketika kita di dalam rencana Tuhan. Ketika Yesus berjalan bersama dengan kita, semua penyediaan itu sudah ada di sekeliling kita, dan itu tidak jauh. Tuhan Yesus tidak bilang kepada Petrus, Petrus, kamu pergi ke Gunung Himalaya, perjalanannya mungkin sekitar 6 bulan dari sekarang. Kamu masuk ketinggian 10.000 meter, masuk ke gua, di dalam gua itu ada tumpukan batu-batu, di situ nanti kamu temukan koinnya. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Dekat situ saja, yaitu di danau itu, pancing ikan, dan ikan yang pertama Tuhan katakan. Tuhan tidak bilang ikan yang ke 1221, wah pusing juga Petrus. Ya. Tapi ikan yang pertama Tuhan Yesus katakan. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam rencana Tuhan, ketika saudara ada di dalam misi Tuhan, gak usah khawatir mengenai penyediaan, gak usah khawatir mengenai berkat. Tuhan sudah sediakan buat saudara, amin. Tuhan sudah berikan, tinggal saudara ambil saja itu. Sudah ada di situ penyediaannya, tidak jauh dari saudara, sudah tersedia untuk saudara dan saya. Asalkan kita taat kepada Tuhan, dan kita ikuti tuntunan Tuhan dan perintahnya. Amin saudara. Saat ada tujuan, dengan ada visi, dengan ada misi, Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pesan pagi ini, jangan panik, jangan khawatir akan apapun juga, akan apa yang kau perlukan. Ketika Yesus bersama dengan kita, ketika Yesus berjalan bersama dengan kita, penyediaan itu akan tersedia buat saudara dan saya. Segala sesuatunya akan Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan persis seperti apa kebutuhan saudara. Tuhan cukupkan sesuai dengan apa yang saudara perlukan, seperti Yesus dan Petrus ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Bahwa penyediaan itu datang dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya Petrus. Dengan caranya Petrus, dia akan tebar jala. Dengan caranya Petrus, dia akan kerahkan sekampung untuk cari itu koin di mulut ikan. Mungkin Andreas, Nathanael, semua, ayo semua pergi ke danau, nyemplung semua di danau, cari ikan yang ada koin di mulutnya. Itu caranya Petrus begitu mungkin. Itu caranya saya paling tidak begitu. Tapi ketika dia ikut caranya Tuhan, cukup pancing aja, nanti ikan yang pertama keluar. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Ya, mungkin kita berdoa, Tuhan saya perlu pekerjaan ini, saya perlu lulus ujian ini, saya perlu ini. Bahkan saudara yang perlu jodoh juga, saudara yang perlu pasangan hidup, saudara yang perlu terobosan dalam keuangan, saudara yang perlu segala macam kebutuhan saudara. Dan pastikan ini saudara, biarkan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Amin saudara. Biarkan dengan caranya Tuhan.
Dan cara Tuhan mungkin itu berbeda dari akal pikiran kita. Caranya Tuhan itu berbeda dari apa yang keahlian kita. Ya seperti Petrus, dia sudah ahli. Tapi Tuhan tidak pakai juga keahlian Petrus itu menjala ikan di tengah lautan. Cukup lempar aja pancing. Ya, cukup lempar pancing. Kadang kita berpikir terlalu canggih caranya kita. Tapi sebenarnya Tuhan mungkin mau caranya simple aja. Asal kita taat saja. Amin. Asal kita taat kepada Tuhan. Caranya Tuhan berbeda dengan caranya kita. Petrus merendahkan hati dengan tidak memakai caranya, kebiasaannya, yaitu menebar jala. Tapi Petrus mentaati dengan menggunakan pancing. Ya. Yang ketiga, yang kedua, saudara, caranya Tuhan juga begini. Caranya Tuhan juga begini. Caranya Tuhan ya cukup 4 dirham aja. Cukup itu aja. Mungkin kalau caranya saya atau caranya Petrus, pancing satu dapat, lumayan satu. Coba pancing yang kedua. Siapa tahu dapat koin lagi, pancing lempar lagi yang kedua. Lempar lagi yang ketiga. Lempar lagi yang keempat. Akhirnya jadi profesi Petrus ya, melempar pancing dan untuk mendapat koin. Dia lupa misinya untuk masuk ke bait Allah karena sudah keasikan dapat koin. Saudara, caranya Tuhan cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara. Cukup 4 dirham untuk memenuhi kebutuhan Yesus dan Petrus perjalanan misi mereka. Memancing tidak menjadi profesi baru buat Petrus. Tapi Petrus hanya melakukan itu karena perintah Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir. Kebenaran dari cerita ini, dari kisah ini, kesaksian ini adalah penyediaan Tuhan itu datang kepada Petrus saat Petrus bertindak. Petrus tidak hanya duduk dan berdoa, Tuhan saya berdoa supaya ikan yang pertama datang, ikan itu akan ada koin di mulutnya, supaya saya bisa masuk ke bait Allah bersama Yesus. Saya berdoa, Tuhan, datanglah koin. Terus dia berdoa. Nah saudara, waktu Petrus berdoa itu, datang gak koin itu? Tidak. Tapi saat apa koin itu datang? Saat Petrus tebarkan pancingnya. Yes, Petrus pasti berdoa. Tapi koin itu datang waktu Petrus bekerja. Koin itu datang waktu Petrus melakukan. Koin itu datang waktu Petrus bertindak. Bukan hanya berdoa saja. Jadi perlu juga tindakan iman kita. Tidak cukup hanya beriman saja. Saya beriman akan ada koin ini untuk bayar biaya masuk ke bait Allah ini. Saya beriman di dalam nama Yesus, begitu. Tidak cukup. Tapi Petrus bertindak, bergerak, dan bekerja. Dan Bapak Ibu Saudara, kebenarannya adalah ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyediakan itu melalui apa yang biasa Petrus kerjakan. Apa yang ada pada Petrus. Ya. Apa yang ada pada Petrus, melalui apa yang dikerjakan oleh Petrus sehari-hari, disitulah berkatnya Tuhan, disitulah penyediaan Tuhan. Tuhan gak suruh Petrus buka profesi baru. Petrus, oke, kita perlu 4 dirham. Kamu buka bisnis baru, Petrus. Kamu jadi tukang jahit, mau gak? Jahit pakaian. Ya, lebih gede untungnya daripada nelayan, cuma berapa? Kamu jahit pakaian aja. Ya, nanti untungnya bagi 2, kata Yesus. Enggak begitu. Tuhan Yesus memerintahkan Petrus kembali ke danau. Disitulah tempatnya Petrus. Di situ keahlian Petrus. Di situ apa yang biasa Petrus sudah kerjakan. Jadi penyediaan Tuhan sudah ada di sekeliling kita. Di dalam apa yang kita biasa kerjakan sehari-hari. Tidak jauh dari situ penyediaan Tuhan. Jadi maksudnya adalah, saudara, bekerjalah lebih tekun lagi. Bekerjalah dengan lebih semangat lagi. Mengucap syukurlah apa yang ada pada saudara. Disitulah penyediaan Tuhan bagi saudara. Untuk kita ucapkan syukur dengan kecukupan yang Tuhan berikan untuk saat ini. Cukup segitu. Nanti untuk Petrus,
Ada lagi sesi berikutnya ketika Tuhan suruh Petrus tebarkan jala. Sehingga Petrus menangkap begitu banyak ikan, 157 ekor jumlahnya. Nanti ada masanya berkat itu. Tapi saat ini cukup itu saja dulu. Berkat untuk Petrus. Amin saudara. Dan berarti Petrus perlu bertindak. Petrus perlu bekerja. Berkat penyediaan itu datang saat saudara bekerja. Saudara harus bekerja. Amin saudara. Firman Tuhan bilang bahkan lebih keras. Jangan makan kalau saudara tidak bekerja. Amin saudara, kita harus bekerja. Tidak hanya mengurung di kamar, Tuhan kapan datang ini penyediaannya, aku declare dalam nama Yesus datang. Kalau nggak kerja juga nggak datang-datang. Saudara dan saya harus bekerja. Bertindak atas iman yang kita percaya, kita kerjakan iman itu. Amin saudara. Dan bukan sesuatu yang bombastis dari mana-mana. Dari apa yang ada pada saudara, itu yang Tuhan akan pakai. Amin. Saudara punya profesi penyanyi, Tuhan pakai itu untuk menyediakan koin bagi saudara, bagi kebutuhan saudara. Saudara sebagai pejabat negara, Tuhan pakai itu untuk menjadi berkat. Ya, untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan lipat gandakan. Saudara sebagai mahasiswa, Tuhan akan pakai itu. Saat saudara bekerja dengan belajar dengan rajin. Di tempat saudara bekerja, di situ Tuhan akan berkati saudara. Amin. Di situ ada berkat Tuhan. Tidak jauh dari saudara. Berkat penyediaan itu sudah ada, saudara. Isunya adalah saudara berjalan bersama dengan Yesus atau tidak. Isunya adalah apakah saudara juga mau bawa kepada Yesus. Ketika mendapat koin dari mulut ikan itu, bersediakah saudara bawa kepada Yesus. Tuhan, ini koinnya. Ini aku persembahkan bagimu. Ketika saudara diberkati, ketika saudara dapat penyediaan dari Tuhan, bersediakah saudara bawa itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Atau sebaliknya malah mengeluh, ya cuma segini. Terus buat saya mana? Petrus nggak begitu, saudara. Cukup bagi kita. Katakan ke sebelah kiri kanan, cukup. Cukup bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat itu datang melalui apa yang ada pada kita. Melalui diri saudara. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau pakai kita semua seperti Tuhan pakai Petrus. Sebagaimana ikan itu juga, Tuhan juga pakai ikan itu. Ikan itu juga bersedia menyerahkan diri. Ikan itu bersedia menyerahkan diri, ditangkap oleh Petrus, diserahkan koinnya. Bisa juga ikannya nakal, kabur-kabur gitu. Nggak bisa, ini punya saya. Ada Petrus kabur gitu ya. Ikannya tidak lakukan itu. Ya, tapi bersedia menyerahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, saya tutup dengan ini, jangan takut. Katakan ke sebelah kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Saudara, saya mau katakan ini sungguh-sungguh ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan takut. Karena takut itu adalah dari iblis, dari roh jahat. Bukan dari Tuhan ketakutan itu. Iblis, roh jahat mau bikin dunia ini chaos dan takut. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Penyediaan Tuhan itu sudah ada, saudara. Sudah ada, bilang ke sebelah kiri kanan. Sudah ada. Sudah ada. Ya bahkan saudara juga gini. Jodohmu juga sudah ada. Iya. Sudah ada. Nah gimana cara nemuinnya? Cari di mulut ikan. Oh enggak ya saudara. Ya. Cari Yesus. Cari Yesus. Nanti dia yang tunjukkan kepada saudara. Penyediaan itu sudah ada, tersedia di dekat kita, di sekeliling kita. Sudah ada di sekeliling saudara. Amin saudara. Sudah ada. Maukah saudara selanjutnya berarti seperti Petrus? Maukah kita seperti Petrus? Taat. Bertindak, mengalahkan ego kita dan kesombongan kita. Kita pikir kita lebih canggih dari Yesus. Oh, ada cara yang lebih canggih daripada pancing. Jangan cuma pancing, cuma 1 koin, pakai jala. Ya, ada 100 ikan, nanti 100 koin. Wah, untung besar sehingga kita bisa bawa lebih banyak orang masuk ke bait Allah. Oh tidak, Tuhan gak pakai cara itu.
Tunggu. Bukan cara itu Tuhan mau. Ikuti saja caranya Tuhan. Amin saudara, bilang kiri kanan, ikuti saja caranya Tuhan. Ikuti saja caranya Tuhan. Ya. Jadi saudara, bawa ini dalam renungan pribadi saudara. Maukah saudara seperti Petrus taat? Dan terlebih lagi, maukah juga saudara bertindak, bekerja, dan bawa hasilnya itu kepada Tuhan. Amin saudara. Bawa hasilnya itu kepada Tuhan Yesus. Mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, dan terakhir jadi, setelah menerima penyediaan Tuhan, bersediakah saudara bawa kepada Tuhan Yesus? Bukan dibawa pulang, tapi bawa kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Petrus lakukan. Bawa kepada Yesus. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Biarlah ini menjadi kekekalan dalam kehidupan kami. Aku berdoa menyerahkan jemaat ini kepada Engkau Tuhan. Biar kami bukan hanya pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.